Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amen. Seneng aku berumur. Dengarnya seneng, kompak ya. Jadi kita hidup di dunia ini harus kompak ya. Harus selaras nada. Ya, ya. Kayak gitu yuk. Ya. Sama seperti keluarga. Suami, istri, ini harus selaras, senada seirama. Sama dengan Indonesia. Ya, maka difilosofikan dalam Indonesia ini namanya bendera merah putih. Paham ya? Bendera merah putih itu paham? Merah di atas putih. Itu kalau merah, itu lambang daripada laki-laki. Putih itu perempuan. Maka di situ ada laki-laki dan perempuan. Nah, untuk menjadikan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu orang Jawa itu punya bekal yang dulu pernah diberikan kepada cucu-cucunya untuk bisa mengarungi hidup berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tahu yuk apa namanya yuk? Yang sekarang nggak bisa dibedah. Pernah dengar nggak namanya? Pernah nggak? Nggak. Jangan pernah dengar namanya. Cuk bekal. Ya, nggak dengar orang Jawa. Saya curiga orang Jawa apa orang Eropa jangan? Cok bakal. Namanya apa? Cok bakal. Cok bakal kan? Ya. Cok bakal. Cok bakal isinya apa aja yuk? Kalau saya kurang begitu paham. Beras. Pertama beras. Ya. Kedua kelapa. Pisang. Cengkir ya, kelapanya cengkir ya. Dari kelapa tua itu. Kelapa tua, terus Pisang. pisangnya pisang raja ya. Ya. Nah, pisang raja, terus uang. Wih, pakai uang. Uangnya 1 juta apa 1 miliar? Ada ya uangnya ya? Ya. Sekitarnya aja. Sekitarnya. Pokoknya uang lah ya. Terus Takir kok. takir masih ada isinya. Nggak mungkin takir kosong. Isinya apa? Telur. Telur. Nasi. Nah, jangan tahu cuk bekal ya. Ya. Nah, sekarang saya mau bedah cuk bekal. Biar nggak salah paham. Ya, biar menjadikan seperti bendera merah putih. Bendera negara kita ya. Sekarang kita bedah satu-satu. Jangan yang nyebutkan nanti yang saya bedah. Paham? Ya. Nah, ini biar keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka itu disimpulkan dengan namanya apa, Lur? Tadi, Lur? Cuk bakal ya. Ayo kita mulai kupas ya Lur ya. Ini namanya apa sih? Cuk bekal ya. Cuk bakal ya. Cok ya. Cok bakal. Cuk bakal ya. Cuk bakal. Bakal menjadi keluarga gitu ya. Dilalui, oke. Dalam kita mengarungi hidup berkeluarga antara laki-laki dan perempuan ini harus dipersiapkan semua Lur. Bukan hanya dipersiapkan secara materi, tapi juga mental, pikiran, ya, ilmu ibadah juga harus dipersiapkan. Agar gimana? Laki-laki bisa membimbing perempuannya dengan baik. Karena apa? Laki-laki ini adalah imam, pemimpin dalam rumah tangga. Maka sebelum mengarungi itu semua, maka orang tua ini memberikan ilmunya atau memberikan bekal untuk agar keluarga ini bisa diikat menjadi satu seperti bendera merah dan putih yang disulam menjadi satu. Ya, di situ disimbolkan dengan bermacam-macam. Yang pertama apa, Lur? Beras, Mbak. Beras ini artinya apa? Satu, jangan tahu padi. Ya, padi. Ini barang mentahnya dulu ya padi. Padi itu semakin berisi semakin merunduk. Artinya apa? Ketika kita menjadi suami istri, kita bisa saling menghargai, merunduk. Jangan pengen menangi dewe. Nanti jadinya gontok-gontokan, saling memahami. Paham, Lur? Ya, jangan mau menangnya sendiri, mentang-mentang lanang, nggak mau kalah, pengennya menang, nggak boleh. Tetap harus bisa memahami situasi dan keadaan. Itu simbol daripada beras. Ya, terus yang kedua.
Pisang raja. Akhirnya jenengan ini nanti ketika sudah bisa untuk merunduk, jenengan karena akan menjadi seorang raja. Raja dalam siapa? Dalam keluarga jenengan, yaitu seorang laki-laki akan menjadi raja dan perempuan menjadi permasyuri. Maka harus selaras, senada, seirama. Tidak boleh menangnya sendiri atau merasa benar sendiri. Oh, kayak gitu, paham? Nah, terus telur ini adalah awalan untuk nanti menjadi sebuah binatang atau ayam, unggas ataupun apa. Artinya apa? Jenengan ini mulai membina sebuah keluarga untuk nanti biar hasil yang lebih baik, tunas kayak gitu. Ya, itu disimpulkan dengan telur. Artinya apa? Dari jenengan suami dan istri ini nanti biar menjadikan keluar anak yang soleh dan solehah, bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Biar bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah lagi dengan baik. Itu disimpulkan dengan telur. Ya, paham? Apalagi? Kelapa, Mbak. Kelapa ini itu beberapa macam, ya. Artinya apa? Untuk mencari santannya ini melewati beberapa tahap, yaitu satu, sepet, ya. Sepet. Habis sepet ada namanya apa? Batok. Habis ada batok, baru ada namanya kelapanya. Di tengah-tengahnya ada namanya air. Artinya jenengan harus bisa memahami untuk mencari ilmunya dalam rumah tangga, jenengan akan melewati beberapa tahap. Ataupun apa? Untuk orang bisa mendapatkan santan butuh proses yang begitu berat. Ya, harus mengupas sepet. Artinya jenengan sama keluarga ini harus bisa ketika ada permasalahan, ayo dikaji bareng-bareng. Duduk jangan asal pengen menang sendiri, tapi ayo dikaji duduk permasalahannya kayak gimana untuk biar bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya. Solusi yang baik. Paham? Itu kelapa, ya. Dan jenengan harus bisa mencari ilmu-ilmunya yang benar, ilmu ibadah yang benar, ya. Dengan pondasi agama yang kuat. Apalagi? Bumbu dapur ini terdiri dari macam-macam. Artinya apa? Masalah makanan untuk keluarga. Jadi apa? Sang suami, istri masak apa saja, ya. Kita harus bisa menghormati. Dan sang istri juga harus bisa memahami kesukaan suami. Nggak boleh menangnya sendiri. Mentang-mentang jenengan, istrinya sukanya masakan yang pedas. Padahal suaminya nggak suka pedas, tetap jenengan masak yang pedas. Ini tidak boleh. Artinya harus saling memahami. Ambil sisi tengahnya. Ya, gimana? Contoh, jenengan suka pedas. Terus suami jenengan nggak suka pedas. Ya masak yang standar. Tapi jenengan bikin sambel. Yo. Paham? Jadi nggak gontokan, ya paham? Jangan ribut masalah perekonomian, jangan ribut masalah dapur, ya ngerti? Ya. Apalagi? Kembang. Ada kendinya ya? Kendi, artinya jenengan harus bisa mengendalikan diri, jangan uring-uringan terus. Ya, apa sih berantem, ribut, besok mandi keramas ya, malu sama tangga. Yo ini dulur yang ini. Yo nggak boleh lur. Yo berantem sorenya nggak taunya paginya jemur handuk sambil ketawa-ketawa, rambutnya basah, mandi basah, diketawain nanti sama tetangganya. Yo artinya bisa mengendalikan diri. Yo emosi dikendalikan diri, ditahan. Yo introspeksi, koreksi diri kita sendiri, jangan merasa benar sendiri. Paham? Apalagi? Kembang, artinya jenengan harus bisa menebarkan keharuman. Keluarga jenengan ini bisa menebarkan keharuman di wilayah jenengan. Artinya apa? Tetangga. Jadi kalau ada permasalahan, jangan sampai tetangga jenengan mendengar, selesaikanlah dengan kepala dingin. Nanti kepala dingin dikasih es batu kayak gitu. Bukan maksudnya, ya. Dengan duduk bareng, ayo diperbincangkan apa masalahnya, dicari solusinya, jangan gontok-gontokan gitu lelur. Ya, makanya diberikan cuk bekal ya, cuk ya, cok bekal. Ya, cok bekal agar apa? Jangan biar bisa mantep lagi, biar mendapatkan ilmunya lagi kayak gitu. Kok sekarang kok aneh, ya? Dibikin terus ditaruh di pojok. Lah manfaatnya apa lur? Coba manfaatnya apa?
Salah jangan caranya kayak gitu. Caranya kayak gini. Memang boleh, memang bagus. Saya bilang bagus. Artinya ketika sudah dipersiapkan cok bekal itu dalam satu wadah, ditaruh di atas meja. Lah, keduanya ini dipanggil, terus dijelaskan ini ya. Kamu akan menjadi seorang raja. Seorang raja semalam, bukan raja ketoprak lur. Ini tak jelaskan secara detail ya kayak gitu. Ini jenengan seumpama yang mau menikah ini ya, yang mau menikah ya. Ya, yuk sama dulur menikah. Ini saya perlihatkan dulu ini. Ini pisang raja. Jenengan artinya mau menjadi sebuah keluarga, yaitu seorang raja dan seorang permasyuri. Untuk seorang raja dan permasyuri, jenengan harus disiapkan apa ini? Inilah jreng kelapa. Yaitu jenengan harus bisa mendalami ilmu-ilmu ibadah, ilmu-ilmu keluarga yang untuk dasar ibadah jenengan, akhirnya jenengan bisa menjadikan keluarga ini yang sejahtera, ya, sakinah mawaddah warahmah. Kayak gitu, paham? Ya, jadi dijelaskan satu-satu yang tadi itu, paham? Bukan kok cok bekal ditaruh di pojok. Ya, nyetrumnya dari mana, lur? Ya, aduh, kemasukan apa yang sebentar, lur? Rambut masuk, lur. Rambut masuk. Ngerokok aja dulu, lur, ya. Terus, ya, yang dimaksudkan kayak gitu, ya. Artinya bukan kok ditaruh itu bukan, lur. Tapi apa? Dijelaskan, dijelaskan biar paham, biar anak jenengan ini memahami, oh ya, saya harus kayak gini. Oh ya, saya harus ngalah insyaallah. Ya, jadi jangan salah paham. Orang tua memberikan ilmu cak bekal itu untuk dijelaskan, lur. Kalau sekarang jenengan bikin ditaruh di pojok, lah terus nyetromnya untuk jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di mana, lur? Ya, gemes aku. Ya, dijelaskan sama anak jenengan, maka itu bagus, bikin cok bekal ini bagus. Tapi dijelaskan. Dan setelah dijelaskan, paham lah ya, kamu jangan harus kayak gini, saling mengawas, saling gitu. Ya, janji awas ya, biar jangan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jangan malu-maluin orang tua kayak gitu. Kalau sudah selesai, sudah paham, ditaruh ke belakang yang apa itu yang rewang yang namanya ya. Ya, siapa yang mau silakan ambil. Yo kayak gitu. Jadi bermanfaat untuk lainnya. Paham yuk? Paham, lur? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada Mas Adi. Ya, sebentar. Terus ambil jenengan. Bekal itu kan ada yang ditutupi itu, Pak. Apa itu ditutupi? Seperti isinya itu kelapa ya. Ya. Apa itu di dalamnya kan ada yang namanya itu filosofinya sumur gumantung. Ya. Mohon dibedah. Loh, sumur gumantung kan saya tadi sudah bilang, artinya apa? Yaitu ilmu untuk mendalami cok bekal ini. Kayak gitu. Ya, sumur gumantung artinya sumur yang tertutup oleh sepet, oleh batu. Artinya harus dikupas. Apa ini cok? Apa cok bekal biar dapat ilmunya itu. Ya kan? Coba jenengan lihat banyu kelapa masuknya dari mana? Nggak ada kan? Lama. Itu hanya sebuah filosofi untuk membedah yang namanya cok bekal. Paham ya dulur ya? Paham. Oke. Ada lagi. Itu bagus. Ya, biar dulur-dulur pemirsa juga tahu. Oh, ternyata cok bekal itu kayak gitu. Ya coba dulur masukkan ke dalam ini. Ini apa sih ini ya? Nggak tahu. Pokoknya ilmiah aja lah. Secara ilmiah aja. Ya, kita ini hidup di zaman milenial. Ya. Jadi semua hal itu harus kita ilmiahkan, lur. Yang masuk akal, yang masuk logika, lur. Terus kalau jenengan coba pikir secara logika aja, ada cok bekal ditaruh di wadah, terus ditaruh di pojok, itu nyetrumnya untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dari mana, lur? Ya, ya, coba jenengan sekarang berpikir secara logis saja, masuk enggak? Enggak. Tapi kalau dijelaskan seperti tadi, akhirnya mendapatkan bekal enggak ini, mempelai ini kedua, ya? Nah, paham ya? Nanti nya, wah itu kelihatan. Tadi nggak kelihatan kayak gitu. Ya, ya lur ya. Ya, Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan yuk? Yuk, ada nggak? Sudah, Mbak. Sudah lur? Sudah, lur? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin untuk permasalahan cok bekal, ya, saya tutup dulu. Tapi ingat ya lur ya, nanti kita cerita cok bekal, sama mempelajari cok bekal. Nanti jenengan pengen nikah lagi, nggak boleh lho. Ya, nggak boleh ya, awas. Nanti ya. Akhirnya gak ada punya pikiran, wah saya mau nikah lagi ya, udah tahu cok bekal kayak gitu, nggak boleh yuk, udah tua, ingat udah tua, saatnya mandi, nggak boleh tidur sore, ya. Oh ada lagi lur tadi, ya kalau tidur sore itu katanya nanti bisa gila, ada lagi kalau tidur habis subuh nggak boleh. Pernah dengar nggak yuk?
Ya, habis pagi, ya. Ya. Pagi-pagi katanya enggak boleh ya. Katanya nanti rezekinya kayak gimana? Di Padang ayam. Nah, artinya seret ya kayak gitu, rezekinya jauh. Yo, karena habis subuh sama duhur, ini filosofinya 0 sampai 40 diwajibkan bekerja. Lah terus kalau tidur nggak kerja, lah nanti di usia 40 pada waktu mau belajar ilmu ibadah menuju kemarifatan gimana jenengan persiapannya? Ketika di 040 nggak mau bekerja, giliran 40 sampai 60 saatnya jangan belajar untuk ibadah yang benar, justru jangan bekerja. Lah kan ngawur ya seret jenengan ya. Paham nggak? Ya, makanya kalau yang filosofinya artinya kayak gitu. Jadi di usia muda ini jangan harus giat bekerja, harus selalu sadar bahwa pekerjaan jenengan ini harus dasar punya ilmu namanya ilmu ibadah. Paham ya? Paham. Ini tadi ada yuknya di luar. Oh kok tidur pagi belum dibahas? Oh ya nanti tak masukin di season selanjutnya kayak gitu ya. Bambu ini gampang saja kalau ada kritik saran Bambu siap menerima ya. Juga dibantu channel Bambu ini jangan lupa ya. Like, comment, share dan subscribe biar gak ketinggalan channel-channel dari Bambu. Kalau uploadan yang baru jangan tekan tombol lonceng kayak mau bertamu itu loh. Ting dong. Ya, Bambu jangan lupa. Kalau jenengan pengen istilahnya ada yang bertanyakan lagi bisa nanya ke adminnya, Min, saya minta nomornya, Min. Saya mau itu di like di komen ada, Min, saya minta nomornya, Min. Saya ada ini mau ada pertanyaan, boleh kalau secara mau pribadi ya. Boleh kalau pengen ketemu admin juga boleh, tapi jangan kepijot adminnya, yang ganteng soalnya. Ya. Paham loh ya? Paham ya? Ya, kiranya apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua, bisa menambahkan wawasan-wawasan ilmu ibadah untuk dulur semua yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu. Semoga bisa menjadikan kebarokahan untuk kita semua ya Lur ya. Bisa belajar untuk ibadah, akhirnya kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah dengan cara beribadah yang benar. Ya. Akhirnya saya tutup dulu di sini. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.